Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dodo Renaldi. Di sini saya akan mempresentasikan isi makalah saya, yakni yang berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Langsung saja cek videonya. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak John Helmi MP. Disusun oleh Dodo Renaldi. Latar belakang masalah administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan dari segala kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Administrasi pendidikan juga sering diistilahkan dengan administrasi sekolah, dan administrasi itu sendiri mencakup pengaturan proses belajar mengajar, kesiswaan, personalia, peralatan pengajaran, gedung, dan perlengkapan keuangan. Selanjutnya, administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspeknya serta mempersiapkan laporan. Administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Ada beberapa pendapat tentang supervisi pada bidang pendidikan. Menurut N.A. Ametembun, dalam supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Sedangkan menurut Dr. Adnos M. Ngalim Purwanto, dalam administrasi pendidikan, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Adapun unsur-unsur penting dalam supervisi pendidikan adalah yang pertama, aktivitas pembinaan yang direncanakan, perbaikan situasi pengajaran atau belajar mengajar, mengefektifkan para guru, pegawai sekolah, dan sumber material lainnya. Pencapaian tujuan pendidikan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya unsur-unsur penting tersebut dapat menjadi sebuah pengertian supervisi, yaitu pembinaan yang direncanakan dalam perbaikan situasi pengajaran dengan lebih meningkatkan pendayagunaan sumber personel dan material dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Maksud dari pembinaan yaitu memberikan bimbingan dan latihan bagi para guru dan pegawai untuk meningkat kemampuan dalam tugas yang diembannya, agar supervise pendidikan itu mengarah perbaikan dalam pengajaran yang baik dan terjaminnya dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, administrasi supervisi pendidikan merupakan pembinaan yang direncanakan bagi personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya material dalam rangka perbaikan situasi pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan lebih efektif dan efisien. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Untuk mempermudah kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan supervisi diperlukan teknik-teknik supervisi. Yang pertama, teknik perseorangan. Yang dimaksud teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan dilakukan antara lain: mengadakan kunjungan kelas, mengadakan kunjungan observasi, dan membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problema yang dialami siswa. Selanjutnya, teknik kelompok. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain mengadakan pertemuan atau rapat atau dalam kurung meeting. Selanjutnya, mengadakan diskusi kelompok atau group discussions. Dengan demikian, teknik supervisi sangat penting untuk dikuasai oleh kepala sekolah. Tanpa penguasaan teknik dalam pelaksanaannya tidak akan berjalan baik. Dengan demikian, seorang kepala sekolah tidak akan efektif kegiatan supervisinya sebelum menguasai teknik dalam bidang supervisi. Teknik supervisi akan lebih mempermudah mencapai sasaran-sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penerapan teknik dari supervisi merupakan wujud dari kemajuan sekolah untuk berkembang. Selanjutnya, metode supervisi pendidikan. Metode langsung. Bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi tanpa perantara atau media, maka dikatakan bahwasanya dia menggunakan metode langsung, baik individu maupun kelompok, misalnya konsultasi pribadi atau kelompok, pertemuan guru bidang studi, dan sebagainya. Selanjutnya, metode tidak langsung atau indirect methods.
Bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi menggunakan alat atau benda perantara dalam melaksanakan supervisi, maka hal tersebut dengan metode supervisi tidak langsung. Misalkan dengan menggunakan media papan pengumuman, handphone, telepon, email, dan sebagainya. Adapun pelaksanaan supervisi pendidikan, cara melaksanakan supervisi. Salah satu cara melakukan supervisi yang baik adalah dengan cara demokratis. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pengawasan dijalankan secara gotong royong atau kooperatif, tidak di tangan seorang saja, yaitu kepala sekolah. Selanjutnya yang nomor 2, pengawasan dijalankan terang-terangan, diketahui oleh semua petugas, yaitu guru-guru, tidak secara sembunyi-sembunyi seperti pengawasan polisi resersir. Selanjutnya pengawasan dijalankan kontinu dan bersifat tuturi handayani, bersifat pembimbingan seperti dikehendaki oleh pemerintah kita. Adapun dalam melaksanakan supervisi pendidikan yang perlu dilakukan adalah salah satu yang terpenting, observasi kelas atau langsung turun untuk mengecek kelas. Observasi kelas merupakan salah satu cara paling baik memberikan supervisi pembelajaran karena dapat melihat kegiatan guru murid dan masalah yang timbul. Di dalam observasi kelas ada yang dinamakan perencanaan. Kepala sekolah merencanakan dalam menyusun program dalam satu semester atau tahunan. Dalam observasi kelas juga ada mekanisme observasi. Di dalam mekanisme observasi itu terdiri dari persiapan yang harus diperhatikan. Ada persiapan yang harus diperhatikan. Kesepakatan kepala sekolah dan guru tolak ukur tentang apa yang diobservasi. Yang pertama, sikap observasi di dalam kelas. Memberikan salam kepada guru yang mengajar, mencari tempat duduk yang tidak mencolok, tidak boleh menegur kesalahan guru di dalam kelas, mencatat setiap kegiatan bila ada memakai alat elektronika, tape recorder, kamera, dan sebagainya. Mempersiapkan isian berupa checklist. Selanjutnya, dalam observasi kelas ada juga membicarakan hasil observasi. Hasil yang dicatat dibicarakan dengan guru dan beberapa hal perlu dikemukakan. Kepala sekolah mempersiapkan bisa bertanya pada narasumber atau perpustakaan. Waktu percakapan, tempat percakapan, sikap ramah simpatik, tidak memborong percakapan. Percakapan hendaknya tidak keluar dari data observasi. Guru diberi kesempatan dialog dan mengeluarkan pendapat. Kelemahan guru hendaknya menjadi motivasi guru dalam memperbaiki kelemahan. Saran untuk perbaikan diberikan yang mudah, praktis, dan kesepakatan perbaikan disepakati bersama dengan menyenangkan. Yang terakhir adalah laporan percakapan. Hasil pembicaraan didokumenkan menurut masing-masing guru yang telah diobservasi. Isi dokumen dimulai dari tanggal, tujuan, data diperoleh, catatan diskusi, pemecahan masalah, dan saran-saran. Itulah observasi kelas. Selanjutnya, di dalam melaksanakan supervisi pendidikan yang perlu kita perhatikan adalah saling mengunjungi. Dalam kegiatan belajar mengajar sudah ada wadah dari kegiatan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan pembelajaran guru-guru. Antara lain untuk tingkat SMP dan SMA adalah musyawarah guru pada mata pelajaran atau MGMP. Untuk tingkat sekolah dasar adalah pusat kegiatan guru PKG. Demonstrasi mengajar. Dalam kegiatan pembelajaran sangat sukar menentukan mana yang benar dalam praktek mengajar karena mengajar menurut Siswono sebagai seni dan filosof. Menurut pendapat di atas, mengajar dalam pekerjaan di sekolah bukan pekerjaan yang mudah, sehingga kepala sekolah dalam demonstrasi pembelajaran tidak perlu mengakui kelemahan dan perlu mencarikan ahli yang dapat memberikan gambaran tentang pembelajaran yang baik. Selanjutnya, supervisi klinis. Supervisi klinis termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Perbedaannya dengan supervisi yang lain adalah prosedur pelaksanaannya ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran dan kemudian langsung diusahakan perbaikan kekurangan dan kelemahan tersebut. Pelaksanaan supervisi klinis menurut Laszlo 1987 mengemukakan ciri-ciri supervisi sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan supervisor kepada guru bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi. Selanjutnya, kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji dan jenis keterampilan yang paling penting. Diskusi guru dengan supervisor. Instrumen dikembangkan dan disepakati bersama antara guru dengan supervisor. Guru melakukan persiapan dengan aspek kelemahan yang akan diperbaiki bila perlu berlatih di luar sekolah. Pelaksanaannya seperti dalam teknik observasi kelas. Balikan
diberikan dengan segera dan bersifat objektif. Guru hendaknya dapat mengendalikan penampilannya. Supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada memerintah atau mengarahkan. Supervisor dan guru dalam keadaan suasana intim dan terbuka. Itulah pelaksanaan supervisi klinis itu menurut Hasbulo. Selanjutnya, kaji tindak. Fokus utama kaji tindak adalah mendorong para praktisi untuk meneliti dan terlibat dalam praktik penelitiannya sendiri. Hasil penelitiannya dipakai sendiri oleh peneliti orang lain yang membutuhkan. Menurut KEMI 1995, kaji tindak dirumuskan dalam 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap aksi, tahap pelaksanaan tindakan, tahap pengamatan, tahap evaluasi, dan refleksi umpan balik. Laporan hasil penelitian kaji tindak terdiri dari yang pertama gagasan umum, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga perencanaan penelitian kaji tindak, yang keempat pelaksanaan penelitian kaji tindak, kelima monitoring, yang keenam evaluasi dan refleksi, dan yang ketujuh saran dan rekomendasi. Hubungan administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi dan supervisi itu tidak dapat dipisahkan karena administrasi dan supervisi saling berkaitan ataupun mempunyai hubungan yang sangat erat. Seperti pengertian administrasi dan supervisi yang telah disebut di atas, bahwa keduanya merupakan pembinaan yang direncanakan bagi personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya material dalam rangka perbaikan situasi pengajaran agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Namun dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan bahwa kegiatan administrasi didasarkan kepada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan. Yakni tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas di sekolah. Yang selanjutnya, administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk melaksanakan program pendidikan. Hal di atas merupakan perbedaan antara administrasi dan supervisi. Namun keduanya saling berkaitan dan tak terlepaskan juga mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Selain itu juga di sini ada dibahas tentang bagaimana cara melaksanakan supervisi, di mana seorang pemimpin tidak sama dengan pemimpin yang lain. Hal ini juga tergantung pada tipe atau corak kepemimpinannya. Tujuan dan fungsi administrasi dan supervisi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sergiovanni dan Carver 1975 menyebutkan 4 tujuan administrasi pendidikan, yaitu efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat kepuasan kerja. Sedangkan tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu pengajar guru, tetapi juga pembinaan pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya mengadakan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode pengajar, alat-alat pelajaran, prosedur, dan teknik evaluasi pengajaran. Kesimpulannya, administrasi pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang, seperti kerjasama, proses kerjasama, sistem dan mekanismenya, manajemen, kepemimpinan proses, pengambilan keputusan, komunikasi, dan ketatahusahaan. Lingkup pembicaraan tentang administrasi pendidikan itu juga tergantung pada level tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu pada tingkat kelas sampai pada tingkat sistem pendidikan nasional. Makin luas cakupannya, makin banyak terlibat dan makin kompleks permasalahannya. Supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan terencana yang berorientasi kepada guru dan pegawai sekolah secara efektif. Pada hakikatnya, tujuan supervisi adalah memperbaiki atau meningkatkan proses belajar mengajar. Fungsi supervisi dapat disimpulkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kepada semua pihak yang berhubungan dengannya dan melestarikannya. Oke, baiklah, itu adalah penampilan dari saya sendiri. Jikalau ada kekurangan dalam pembuatan video ini, ada kesalahan dalam pembuatan video ini, mungkin harap dimaklumi karena saya juga masih proses pembelajaran. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.